Malam semuanya. Sopan. Gimana hari ini semangat? Ya. Selamat datang kembali di komunitas Pandit Indonesia. Kalau mainnya begitu, nggak usah datengin banyak-banyak. Pakai judo aja sama Dendi Sulistiawan sama aja gitu loh maksudnya. Kalau polanya begitu, Joko Getuk juga sama gitu loh maksudnya. Kagak usah datengin jauh-jauh gitu kan. Malam ini mau berapa menit? Mau berapa menit? Oke, biasa. Oke, 1 menit ya, 1 orang ya. biar cepat kelar gitu loh maksudnya. Ya teman-teman, makasih udah datang lagi di sini. Malam ini temanya bukan diskusi pandit ya. Malam ini hari ini bongkar. Bongkar bersama gitu. Iya, ini kayaknya setelah gue pikir-pikir ngebahas MU nggak ada salahnya juga ya gitu ya. Tidak terlalu buruk ya ngebahas MU, seru juga ya. Ngebahas Barca Bapuk kayaknya lebih seru gitu loh teman-teman. Ya, gue mau ngucapin makasih buat Massive Thunder yang masih support kita. Makasih buat teman-teman yang entah mengapa masih mau datang di tema ini gitu loh. Pesan sama makasih buat Pak Patrick. Tapi gue akuin semalam tuh permainannya bisa dibilang positif lah. Arab. Arab positif banget gitu. Sama ada yang bisa dibilang tuh malam cukup rapi sebenarnya. Koreonya Arab. Koreonya Arab bagus banget gitu ya. Dan gue salut juga buat teman-teman yang masih mengusahakan datang ke Arab Saudi. Gue lihat di story di Instagram teman-teman banyak yang paketan berangkat, yang maksudnya joinan gitu loh, bukan berangkat sendiri, bareng-bareng berangkat. Udah tahu kondisinya atau mungkin persentasenya 7% ya. Kayaknya nggak 7% dah. Kayaknya 0 dah. Cuma AI-nya kasihan gitu. Aduh, user gue banyak orang Indo lagi. Masa nggak gue kasih persenan gitu ya kan? Kasihlah 7% gitu kan. Masih berangkat ke sana luar biasa gitu loh. Dan bahkan katanya kabarnya sempat tertahan ya. Temen gue tuh dari Mills ya, Bang Bor sama Bang Bam dari Football Traveler tuh nggak bisa masuk. Ternyata JJ juga nggak bisa masuk. Iya, gue lihat di story JJ ditunggu di Jakarta ya. Ditunggu lagi di ruangan ini gitu. Siapa tahu ada berita-berita yang kita masih kurang tahu gitu kan. JJ tahu. Tapi seperti biasa kita semua sudah tahu, tapi kita harus lebih tahu lagi. Untuk itu kita mengundang Bang Rizal sebagai ketua untuk ngasih tahu lagi. Thank you Bang Rizal, silakan. Wow, ini paling pressure nih kali ini buat pembukaan nih. Biasanya gue pembukaan nyantai-nyantai aja, tapi magnitude dari momennya mungkin besar banget kali ya. Jadi makasih buat kalian yang udah hadir. Gue tahu pasti tenaga agak rada-rada gimana gitu ya. Lu rela-relain begadang nonton pertandingan kayak gitu. Bahkan ada yang aktivitas kerja langsung kan, kayak contoh Mas Akbar ini tadi gue liat story-nya langsung ke Cikampek ya. Langsung berjibaku sama kegiatannya masing-masing. Jadi makasih buat kalian yang udah tetap nyempetin hadir, konsisten hadir di acara komunitas Pandit Indonesia tiap hari Kamis yang dipersembahkan oleh Aki Massive Thunder. Tepuk tangan buat Aki Massive. Jadi hari ini temanya soal timnas Indonesia. Kluivert akuin kesalahannya dan mimpi Indonesia lolos ke hajatan bola dunia itu masih ada. Dengan catatan kita harus menang dengan skor minimal 2 atas Irak, dan di pertandingan terakhir antara Irak menghadapi Saudi arah anginnya ke kita. Jadi itu kita masih ada peluang untuk lolos otomatis. Tapi di game semalam ya gue rasa kita semua kalau sampai ada yang bilang Indonesia mainnya bagus, kita nonton pertandingan yang berbeda gitu ya. Karena kita gue rasa sepakat tadi malam underperform banget. Bahkan semua pemain yang alasan sebenarnya gue bisa menjustifikasi gitu. Alasan kenapa ada Mark Locke di atas lapangan, Beckham ada di atas lapangan ya karena mungkin fans Persib yang juga nonton karena tahu sendiri kualitas yang mereka tunjukkan di musim ini gimana. Kayak contohnya Etam lah. Mereka layak dapat reward untuk dapat starter di spot timnas. Tapi di game semalam sama sekali nggak berjalan dan duet di lini tengah juga nggak maksimal ya. Yang mana biasanya Joey lebih bagus dibandingkan kayak begitu tadi malam, tapi banyak hilang bola juga. Abis itu perannya sebagai filter juga nggak terlalu berjalan maksimal. Dan ada satu momen dari Clock juga clearance-nya nggak maksimal. Jadi banyak banget momen-momen yang justru kita golnya tuh dihukum sama kesalahan kita sendiri gitu. Jadi itulah situasi yang terjadi di ronde seperti ini. Emang margin of error-nya kecil banget dan gue menyoroti kayaknya kita juga memilih laga uji coba di bulan lalu kontras banget dibanding Saudi ya. Yang mana lawan yang kita pilih kualitasnya bisa dibilang jauh banget lah dari kita. Dan itu nggak bisa menggambarkan situasi yang bisa kita hadapi. Sedangkan
lawan kita semalam Saudi, mereka memilih lawan yang kualitasnya 2 atau 3 level di atas mereka gitu. Itu menurut gue advantage bagi mereka, lebih positif bagi mereka. Jadinya mereka tahu standar kayak apa yang perlu mereka raih untuk bisa dapetin 3 poin di laga-laga seperti ini. Jadi Arab Saudi mungkin persiapannya mereka hasilnya banyak nggak maksimal menghadapi Ceko, habis itu menghadapi Makedonia Utara. Permainannya emang nggak maksimal, tapi karena lawan kualitasnya lebih kuat, mereka jadi tahu, oh kualitas gue harus lebih dari ini, gue harus ningkatin lebih dari ini dan rewardnya ke mereka. Jadi sesuatu yang harus kita terima dan pembelajaran ya. Bosan nggak tiap Indonesia belajar mulu? Semoga enggak ya. Ada kata pembelajaran mulu, semoga nggak bosan. Jadi all to play for di pertandingan lawan Irak, gua rasa kita masih ada chance untuk menang di sana. Kenapa? Karena Irak sendiri gua rasa belum banyak momentum untuk bisa nge-build keinginan dari pelatihnya, yaitu Graham Arnold. Karena ini pelatih yang baru datang juga. Jadi semoga harapannya mereka juga belum ngeklik. Dan kayaknya dibandingkan 3 tim yang ada di grup ini, uji cobanya tuh mirip-mirip tuh Indonesia dengan Irak, nggak terlalu yang banyak juga. Sedangkan kalau Saudi kan gamenya banyak banget mereka, uji cobanya banyak, langsung ke tur ke Eropa, uji coba, jadi dampaknya bagus. Tapi kalau Irak harapan gue mereka juga belum ngeklik dan bisa kita tes di minggu dini hari nanti ya. Jadi semoga aja itu terjadi. Tapi gue tertarik pengen dengar dari kalian, what went wrong, apa yang perlu ditingkatkan ya. Kalau gitu ya bagian lulu pada aja deh. Kalau gue cukup segitu aja. Jadi enjoy 5 menit ke depan, Nick sama aja ya, 5 menit kayak biasa. Dan dari gue cukup sekian, gue pengen denger dan gue pengen dapat insight-insight baru dari lulu pada kenapa game tadi malam tuh bisa terjadi. So segitu aja, gue balikin lagi ke Gerardo. Thank you. Thank you Rizal. Ini kan kita kan ini ya ada di grup B ya. Yeah. Kayaknya boleh deh kita tuh bisa lolos dengan cara gimana? Pemain Irak sama Arab kita kasih makan gratis kayaknya. Langsung tuh WO bisa lolos, itu satu-satunya peluang teman-teman. Sama ini tau gak sih, kita kan kadang kan sepak bola kan suka diiri nama cabur-cabur lain ya, kayak mereka mulu dimanjain gitu. Terus kadang pas kita lagi apes kayak tuh rasain tuh proyekan, saya cuma mau ngingetin buat cabur-cabur lain ketum kita sudah sama. Jadi ditunggu saja ya waktunya. Oke, kita lanjut teman-teman ke peserta pertama kita. Siapa ya, gue mau nunjuk ya. Oke lah, ini dulu lah yang baru pulang kerja, dia pakai batik. Mungkin dia kerja di kantor yang sama dengan beliau. Enggak ya. Boleh tepuk tangan buat Akbar. Tes. Duh, ngantuk ya. Kurang ajar nih emang Patrick ini. Oke. Selamat malam semuanya. Kita bahas soal tim nasional Indonesia lagi ya. Bahwa gue udah bilang bahwa kita harus sisihkan sedikit rasa ikhlas sebelum match ini karena 2 laga di laga sebelumnya menghadapi Arab kita imbang 1-1 di Jeddah, kemudian menang 2-0 di GBK, tidak bisa menjadi patokan. Apalagi tadi sudah disampaikan juga oleh ketua kita Bang Rizal bahwa Arab Saudi punya persiapan yang matang menghadapi Makedonia Utara yang saat ini sedang on fire juga di qualifiers di Eropa, kemudian juga Republik Ceko. Jadi bukan lawan-lawan yang biasa mereka temui di Asia, tapi levelnya lebih tinggi karena memang tujuan mereka adalah pastinya untuk World Cup. Dan kalau kita bicara di round 4 ini bahwa ini adalah judgment round menurut gua karena lu terpleset sedikit aja, lu melakukan blunder aja itu bisa menjadi hal yang fatal. Ya kan? Indonesia memulai dengan menurut gua cukup baik. Kita mendapatkan advantage dengan penalti dari Kevin Dix 1-0. Gua rasa seharusnya lebih bisa tidak egois ya, dalam artian kita harus bisa mengamankan poin karena kita tahu satu-satunya cara untuk bisa lolos adalah mendapatkan poin maksimal. Jadi gua nggak ngerti kenapa setelah kita unggul 1-0 malah justru kita yang dapat pressure. Arab pasti kan otomatis secara tidak langsung Arab ingin melakukan serangan lebih lanjut kan untuk bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Oleh karena itu mereka menambahkan intensitas serangan dan akhirnya beberapa kombinasi dari mereka di lini tengah yang menurut gua sangat mudah sekali mengeksploitasi lini tengah Indonesia ya. Terutama gua rasa kemarin Mark Locke, kemudian Joe Pelopesi, Kambuaya, menurut gua 3 pemain tengah ini nggak tampil perform. Terutama Mark Locke
ya. Gue nggak ngikutin dia di liga gimana, tapi gue mau bilang bahwa gini, oke, mungkin lawan Chinese Taipei dia main bagus, tapi Chinese Taipei, come on, kayaknya Persib aja di atas Chinese Taipei menurut gue mungkin. Secara kualitas pemain kan, iya kan? Karena secara kualitas main mungkin menurut gue. Jadi menurut gue nggak apple to apple gitu loh. Ketika lu menang 6-0, kemudian lu harus menghadapi Arab yang levelnya mungkin 3 level di atas Chinese Taipei. Dan balik lagi gue bilang bahwa ada banyak blunder yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Gue nggak tahu kenapa dia harus memasang clock di situ. Gue tahu mungkin karena kita butuh double pivot, tapi itu nggak berjalan maksimal. Dan sebagai seorang pelatih, ketika tim ini tidak berjalan seperti semestinya, dan ada faktor yang vital menurut gue di tengah, seharusnya ada evaluasi di lini tengah itu. Dan menurut gue pergantian pemain pun juga kurang baik ya menurut gue. Ketika Ole Romani dimasukkan, gue paham kenapa Ole nggak main dari awal. Mungkin dia juga sudah lama nggak main, jadi mungkin Patrick menganggap bahwa lebih baik kita menyimpan terlebih dahulu karena kita mau lihat dulu gimana perkembangannya di babak pertama. Tapi akhirnya dia main di babak kedua. Tapi pada saat Ole masuk, Miliano keluar, Ragnar keluar. Padahal harapan gue adalah ketika Ole pertama kali masuk di Indonesia, pattern di depan itu Miliano kan puzzle terakhir ya kasarannya. Ragnar, Ole sama Miliano. Karena gue melihat Ragnar ini sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain di depan gitu loh. Berkali-kali direct ball diberikan ke dia, tapi dia nggak bisa keeping bola. Akhirnya diamankan oleh back Arab. Jadi menurut gue dia lebih perform kayaknya kalau misalkan dimainkan di sebelah kiri di posisi natural dia. Dan Jakub Sayuri, gue nggak tahu ya kenapa dia tampil buruk. Mungkin karena ya gue nggak tahu lah kenapa Jakub kayak gini. Karena gue salah satu orang yang setuju bahwa Jakub bermain dari menit awal, karena gue tahu secara kualitas dan juga bermain di round 3 juga dia cukup baik sebenarnya. Tapi ya balik lagi, ketika lu bermain di round 4 ini dan hanya ada 2 pertandingan, Kluivert udah bilang bahwa ini 2 laga final. Artinya kalau lu main 2 laga final, lu harus mengeluarkan kemampuan lu 2 kali bahkan 3 kali lipat dari kemampuan lu sebelumnya. Tapi ternyata bukannya menambahkan 2 kali lipat, malah mengurangi 2 kali lipat. Gue nggak ngerti kenapa itu terjadi. Menurut gue change kita masih ada, tapi gue rasa kita harus turunkan ekspektasi kita karena sudah terlalu terbang tinggi menurut gue fans Indonesia. Kita tahu kualitas Irak, kita berkali-kali kalah, berkali-kali ketemu. Gue rasa para pemain juga sudah hafal dengan Ali Jasim, kemudian siapa striker sih, Hussein Aiman ya. Jadi menurut gue bukan pemain-pemain yang asing lagi lah di mata para pemain kita. Tapi mungkin Patrick Kluivert belum pernah menghadapi Irak, kita nggak tahu strategi apa yang dia turunkan. Jadi I have a message for Patrick Kluivert. Please Indonesian people, hope Indonesian can reach the World Cup. So please don't experiment in the last match, because this is the final match, this is the judge match. So I think if you failed to make Indonesia reach the World Cup, maybe we will be out. Because I think I know he's the best player for Barcelona. I know. But for the historical from your CV and the coach, I think he's the best coach. I don't know. People need the coach to be Indonesian a good team. But why we see the very weak team in the yesterday match again Saudi Arabia. So get ready for Sunday. I hope you can learn, you can fight for Indonesian national team. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Akbar. Thank you so much. What a surprise, guys. Yes, it's really surprise. What a statement from Akbar. But I think No. No. But I think I agree with Akbar ya. Coach Patrick said this is a final. Yes, this is final destination, guys. Oke teman-teman, kita lanjut next
demi keamanan bersama sebaiknya kita majukan dulu orang ini ya teman-teman ya, supaya nanti di belakang tidak terjadi keributan atau kasus dapat terulang kembali gitu. Tepuk tangan buat Felix. Yang udah mesen kopi boleh diambil juga kopinya langsung tuh. Udah ada. Ya. Oh, bentar. Dulu ya, ulang. Ambil dulu kopinya yang mau nih. Yakob tadi nih. Sekarang mana Aren? Bagus banget. Gue udah ngantuk banget. Apa? Udah. Ulang. Punya ide baru. Oh, lo ngomongnya pakai bahasa Inggris. That's exactly what I'm pakai bahasa Jawa bisa nggak? Boleh aja. Boleh aja. Boleh. Lo mau gue present pakai Jawa ya lo ya. Bentar sabar, tenang aja, tenang. Kopi campur ya ampun. Gua tahu dia tugas malam nanti kan. Besok. Belanda ya? Prancis. Prancis. Dia dapatnya Prancis mulu. Okay guys, and next we have another contestant today. We have another pandit, but I think we should put him first to anticipate something wrong behind ya. So this is it, the best friend of the coach Patrick and the ketum. Let's call it Felix. Halo? Ya. Okay, night everyone. Wait. I have a call. Halo? Oh. Iya, kenapa? Oh, ya. Ya, maaf. Ya, kemarin kita dapat kabar buruk ya dari Jeddah. Maaf. Nanti ya kita pastikan ada kabar baik dari Jeddah. Terima kasih. Maaf, tadi Pak Presiden menelpon. Presiden apa? Presiden mana tuh? Ethiopia. Ya, Oke. Shit, bener-bener ngebelin banget. Bener-bener. You dumb ass, bener-bener. Ya gini, sebenarnya udah dibahas ya tadi malam ya, dari tadi pagi sampai tadi siang sepanjang hari kayak gue masih berat. Apa ya? Nih deh kita pertandingannya dulu deh ya. Dari awal aja line up-nya kayak Beckham sama Klok dipasang ya? Ini mau ngejar keuntungan saham apa gimana ceritanya nih? Ya apa ya? Kalian kan kita kan udah dikasih peringatan dari awal sama JJ ya kalau Klok itu kan emang apa namanya? Oh ya lupa. Ya itu temponya kurang kalau main di liga antara Liga Super sama level internasional. Tapi ya we know lah ya. Ini kan pelatih yang ini kan masih membawa European style-nya ke ranah Asia ya. And you should know there is not the Asian value, okay?
Oke. Oh, let me tell you Clifford ya about Asian value ya. Oke, let me tell you about Asian value ya Clifford ya. Never use European value in Asian when you put yourself as a coach in AFC. Yeah, why? Because you know Cywar never be able to do not only in the press conference. In Asia, Cywar do during the match and after the match. Nah. Hah? Ada subnya nanti. Ya itu pokoknya intinya ya. Asian value-nya harus dengerin baik-baik deh, itu paling penting deh. Core dari Asian value yang udah diajarkan lah secara turun-temurun di AFC. Oke, terus depan kita bicara Ragnar, kita menyaksikan sendiri bagaimana Miliano masih shaky banget, Ragnar yang dia jadi soloran sendiri di depan. Terus bahayanya kemarin tuh pas sisi kanan digempur itu, diacak-acak ya kopnya. Terus pergantian telat dan pergantiannya juga asal-asal ganti tuh. Masa Ragnar yang kita tahu kuncinya di situ malah ya tukar swabnya sama Ole. Maksudnya harusnya dipasang barengan, nih malah ditukar di swab. Ya itu deh gitu, udah malas juga bahas pertandingannya ya. Tapi ya emang intinya yang lebih lama persiapannya dan lebih matang persiapannya akan selalu menang dibanding yang persiapannya seadanya. Cari lawannya seadanya gitu. Oke, kita ke Irak deh, langsung ke Irak. Kan pelatihnya Graham Arnold sekarang kan. I want to say you better watch Australian versus Indonesia Nation Cup. You will know how we play and you will know how we feel when we lose. Nah gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini harus dibedakan lagi nih untuk Patrick and the gang. Ini harus kalian tahu ya. Dan kita semua tahu, kita tuh jangan merasa diri kita nyaman ketika melawan Irak. Ingat, mereka tuh bangsa pejuang sampai hari ini. Kita tuh udah merdeka. Harus tahu itu, mereka tuh bangsa pejuang, bangsa yang masih sepak bolanya aja masih susah jalan di negaranya. Pasti mereka lebih mau fight untuk kebanggaan negaranya. Kita kan udah merdeka, apa yang mau dibanggakan lagi dari negeri ini coba? Kecuali macam-macam. Ya kan banyak yang bisa dibanggain. Ya udah gitu aja deh, terima kasih. Makasih Felix. Aman, bagus, keren Felix. Gila kalau bahas timnas itu baru Felix ya. Coba bahas Eropa, peserta baru. Oke teman-teman, kita lanjut kalau begitu. Kali ini kita akan memanggil dia fans Itali gitu. Dan klubnya pernah berpengalaman di manajeri dan juga di presideni oleh Massimo Moratti. Boleh tepuk tangan buat Abel. Alah. Cek. 1, 2, 3. For your record, gue gak pernah nganggap dia presiden Inter sih. Tapi untuk finansialnya oke. Because he's a businessman gitu kan. Oke, selamat malam semuanya. Itu nanti aja bahasanya, karena kita hari ini kan bahas jeda internasional, betul? Betul. Nah, tapi specifically tentang negara kita tercinta. Yang sayangnya ya mainnya benar-benar di bawah standar, sangat di bawah standar bahkan. Gimana ya? Jujur, gue sendiri nonton pertandingan semalam speechless, ya bisa dibilang. Oke lah, gol penaltinya Kevin Dix membuat kita sempat ada di atas angin lah gitu, di atas awan. Wih, unggul nih lawan Arab Saudi. Dan juga ya sekalian Kevin Dix membayar kesalahannya gitu ya. Tapi entah kenapa setelah penalti Dix mainnya tuh seolah langsung kendor gitu. Kendor terus tiba-tiba kebobolan 1-1 and then kesalahan fatal dari Yakob Sayuri yang narik baju salah satu pemain Arab Saudi, itulah yang akhirnya benar-benar ngancurin momentum Indonesia sejak ya berapa ya 25 menitan kalau nggak salah tuh. Udah dari situ benar-benar there's no way back buat Indonesia sih. Benar-benar apa ya,
Ditambah pelatih juga gitu lagi strategi pergantiannya. Like come on. Kayak lu udah tahu ada beberapa pemain yang sedang tidak perform. Beckham hilang. AFK lah istilahnya kalau di game. Mark Klok satu clearance dia yang bikin gol pertama untuk Arab Saudi. Nggak diganti sampai 90 menit. Sering banget bikin kesalahan-kesalahan yang malah bikin Indonesia tuh kesulitan terus gitu. Akhirnya kita coba bisa balas ya lagi-lagi lewat penalti. Kevin Dix yang lebih kayak gol hiburan gitu loh daripada kayak gol buat booster gitu. Harusnya jadi booster. Tadi Akbar juga udah state berkali-kali. 2 laga final kan kalau kata Coach Patrick Kluivert. Mainnya mesti 2 ke 3 kali lipat lebih lebih oke gitu. Tapi kan ya, come on lah, nggak jogging juga gitu loh. Jogging semua pemain Arab Saudi mainnya udah kaya siap-siap mau perang dunia keberapa gitu kan. Aduh, jadi gimana ya? Di babak kedua juga pergantian pemain sama sekali nggak efektif. Cuma Beckham doang diganti padahal harusnya ada beberapa yang harusnya bisa diganti dan mungkin bisa mengubah keadaan. Oleh Romani begitu masuk tahu-tahu 2 peluang, ya itu bukti bahwa memang kehadiran dia sepenting itu. Ya. Oke, mimpi Indonesia lolos hajatan bola dunia masih ada. Masih kalau Anda load game terus paling lagi ke state awal kayak di PSPS. Nah itu, load game tuh. Itu peluangnya. Ya katanya sih kita harus menang dengan selisih 2 gol atau 3 gol lah. At least gitu ya. Sambil berharap mungkin Iraknya juga menang tapi tidak lebih dari kita. Tapi come on, itu udah kayak skenario-skenario di game-game genre fantasi gitu. Jadi kayaknya sulit gitu loh tuh diwujudkan gitu. Ada memang peluangnya tapi kan itu kayak 0,0 sekian persen gitu. Jadi kayak terlalu sulit aja tuh dibayangkan gitu loh. Nah, tadi Akbar sama Felix ngomong-ngomong speak English. Itu jadi inspirasi saya. So I want to say something to you now, Mr. Patrick Kluivert. Now, Coach, I believe in you since you first came. I have 100% your back. I'm backing you up. But what you did in the several matches along the way is not showing that you are a top quality coach. You're definitely just a clown to me. I mean, the previous coach does make mistakes, but he would not make a dumb decision like that. No, he won't. Tidak ada yang sempurna. Nobody's perfect. But I think you only show your flaws without even thinking to fix it. So, why don't you just go back to Monaco and bet yourself while losing more money for yourself? Well, ya masih ada 1 match. Apapun hasilnya mau menang, imbang, apalagi kalah, ya udah. It is what it is gitu kan. Ya mungkin timnas memang levelnya hanya sampai segini. Mungkin kitanya aja yang kayak udah nganggap ketinggian, kita udah sedekat ini 180 menit lagi menuju Piala Dunia. Ya, kalau ternyata memang takdirnya lagi-lagi cuma hampir, ya kita mesti lihat lagi ke belakang. Jangan-jangan ya mungkin memang kita belum layak aja buat lolos Piala Dunia. Dan saya tetap akan berpegang sama quote di awal waktu itu pernah gue sebut juga di sini. Jangan pernah perbaiki apa yang tidak rusak. Lagi-lagi ya. Itu aja sih. Atau quote yang lebih kerennya lagi, never change the winning team. Trio back Indonesia itu udah pakem, chemistry-nya udah oke. So why would you change that? Dumb. Oke, itu aja kalau itu dari gua. Semoga Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Thank you semuanya. Grazie Abel, grazie. Oke, yang selanjutnya ya teman-teman, siapa ya kali ini ya? Oh ini aja deh, satu teman kita ini dia itu kerjanya di medis, bener ya? Bener, tapi satu hal yang dia tidak bisa sembuhkan adalah mungkin sepak bola Indonesia. Boleh teman-teman Fajar?
Halo, selamat malam semuanya. Bahas ini ya. Aduh, ini beberapa minggu ini tuh gue dihadapi dengan hal-hal berat. Yang pertama kita tahu lah, tim gue Liverpool udah 3 kali berturut-turut kalah, ngegua mulu ya, sambil ya bawa marshmallow. Yang kedua, Ferrari juga menggua, udah agak kaget lah. Come on lah, ini satu lagi ibarat apa ya? Harapan gue buat apa ya? Senang gitu. Malah berkomedi. Padahal ya, gue lihat ya, Arab Saudi itu secara permainan jelek. Percayalah, walaupun mereka sempat ikut World Cup dan uji coba lawan Makedonia Utara atau Ceko, faktanya ya, itu Indonesia itu harusnya bisa menang. Cuman, maaf ya, anomali ini, ya jujur aja sih, menurut gue pribadi, kenapa ya untuk sekelas pertandingan yang sangat krusial banget tidak memainkan skuad terbaiknya gitu, kayak Beckham, Klopp. Oke, mereka bagus di Persib ya, dua pemain itu. Cuman mereka bagus juga karena punya tandem yang kualitasnya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau timnas ya maaf saja, ya dia harus secara individu ya bagus gitu. Gue kadang bingung sih, ini tuh aura-aura mau abrik tim tuh gak jauh beda sama salah satu pejabat di negara Asia Tenggara gitu, ngabrik swasta juga nih, mukanya tuh sama nih. Ya itulah pokoknya. Iya, ya gitulah. Gue langsung ini aja, fokus aja ke Irak. Mungkin sekarang kan pelatih Irak tuh Graham Arnold lah ya. Ada catatannya dulu kita kalah gede waktu AFC 2023. Walaupun kita juga bisa imbang sih di GBK. Cuman yang jadi pertanyaan itu tuh apakah Piper serius apa untuk melatih timnas ya kawan Irak gitu ya? Apakah mau di 0 poin? Ya gue sih hanya lihat aja sih gebrakan dia ke depannya. Soalnya gue kadang aneh aja sih cara masang pemainnya tuh. Kadang apa ya, kayaknya dia tuh ada suatu arahan gitu ya mungkin. Kayak pemain Thailand gitu ya. Jadi supaya pemain Liga Indonesia tuh ya bisa dimainin gitu kan biar Liga kita tuh kuat. Padahal ya kemarin emang kualitasnya gitu. Ya udah maksimalin pemain diaspora yang ada gitu, yang emang kualitasnya tuh emang buat bersaing buat ke level dunia gitu. Kalau aku gitu sih paling gua gak akan banyak ya bicara. Mungkin ini juga jadi dua match ini ya buat seleksi kita sebagai penggemar timnas. Apakah emang kita masih setia kepada timnas, mendukung gitu ya. Timnas ya bukan pelatih atau apapun gitu ya, bukan seseorang gitu ya. Atau kita FOMO atau mungkin gara-gara buzzer mungkin mendukung timnas. Gitu sih. Oh iya, dua kata lah buat Patrick Kluivert. Kata-kata dari Gary Dewana, sadar diri, udah itu aja. Thank you Fajar. Tapi gara-gara Fajar ketukar sama Felix gak sih isinya? Jadi ngeri. Tapi ada satu pose tahu yang ini, pose yang dia tuh bikin kita memorable. Tahu gak sih pose dia yang gini? Tahu nggak kayak apaan? Kayak ini tahu kayak saya cari dari tadi nggak ada jawabannya. Cocok tuh makanya, jadi kalau dia ditanya gitu kan sama ini, kenapa tadi gimana menurut Anda permainan, dia jawab di konferensi pers tuh cocok dikasih itu. Saya dari tadi saya cari nggak ada jawabannya gitu tuh cocok. Udah gitu aja sih, kurang ya, maaf ya. Gue kira gue lebih lucu dari dia, ternyata enggak ya. Oke, yang selanjutnya siapa ya kira-kira? Oh ini aja nih yang suaranya berat. Seberat permainan timnas semalam. Boleh tepuk tangan Timothy. Cek. Yuk, selamat malam semuanya. Temanya kali ini tentang Kluivert akui kesalahannya. Gue pengen nanya sama kalian, si Kluivert ngakuin kesalahan apa dia? Gue seharian ini gue belum nemu baca berita tentang Kluivert ngaku kesalahan tentang apa, tentang susunan pemainnya kah, atau strateginya, atau formasinya, atau apapun lah. Gue belum dengar
statement dari dia tentang ngaku kesalahannya apa gitu. Makanya gue pengen nanya ke kalian kesalahan dia tuh apa gitu. Gue sebelum pertandingan gue sempat diskusi sama temen gue di tongkrongan ya. Di situ gue diskusi tentang menurut lu gimana nanti gameplay Indonesia, wajah Indonesia, apakah mau main bertahan atau main menyerang. Di situ gue berjawab, gue pikir selama 15 menit pertama harusnya kita mainnya bertahan dulu ya, karena gue pikir dengan menunggu respon dari Arab Saudi mau main bagaimana, kita harus nunggu dulu gitu loh. Dan terbukti sebenarnya Indonesia bisa ngambil momentum di penalti pertama, itu membawa momentum. Cuman gue melihat Patrick Kluivert di awal, gue cukup optimis awalnya. Karena gue melihat dari Patrick Kluivert pertama kali masuk melawan Australia sampai ke sekarang, menurut gue ini pertandingan terburuk Patrick Kluivert selama dia memimpin Indonesia. Di luar lawan Jepang ya, kalau lawan Jepang gue nggak ngitung karena menurut gue itu suatu uji coba gitu loh. Kenapa gue bilang awalnya gue optimis sama Patrick Kluivert? Karena gue melihat dari skema dia kalau bermain ya, kalau dalam menyerang, gue lihat menyerangnya tuh gigit. Terbukti waktu lawan Australia. Lawan Australia kita di awal-awal babak pertama kita benar-benar ngegigit sampai hampir bisa cetak gol 2 lewat dari sundulan Jay Itse sama hampir gol penalti dari siapa? Dari Kevin Dix ya kan. Di situ gue optimis. Cuman kalau main kayak gitu kan riskannya backline kita rawan di otak-atik lah. Dan untuk bertahan itu juga terbukti dari kita lawan Bahrain sama China gitu. Kita main lebih pragmatis dan backline kita bisa menahan dari serangan-serangan Bahrain. Jadi gue waktu sebelum lawan Arab Saudi gue merasa optimis gitu. Jadi kalau misalkan kita main menyerang oke, bertahan juga oke. Tapi pada kenyataannya setelah cetak gol dari penalti kita yang pertama, justru gue merasa heran gitu. Ini sebenarnya Indonesia responnya apa nih setelah kita unggul gitu. Karena gue lihat mau megang bola nggak bisa, mau kuasain bola, mau susun serangan juga nggak bisa. Mau bertahan pun juga bertahannya ampun-ampunan deh. Setiap kita digempur, di press dikit aja kita tengahnya goyang gitu. Makanya gue bingung, ini kok tengahnya gampang bolong gitu loh. Setiap nyerang bisa aja lolos. Heran gue. Ini tengahnya Pelupesi sama Klok. Gue ngerasa entah emang mereka kurang komunikasi gimana, kayak lebih gampang bolong gitu. Gue sebenarnya pengennya lihat, kalau Kevin Dix gak ada sih, Kevin Dix lagi. Siapa namanya? Calvin Verdong enggak ya. Kan kalau waktu di uji coba kan Verdong didenin DM ya. Menurut gue si Patrick Kluivert menggunakan cara yang sama waktu di uji coba, gue melihatnya kayak gitu sih. Cuma sayangnya keterbatasan pemain itu menurut gue juga suatu hal yang cukup mengganggu ya. Gue mungkin agak sedikit permisif sama Patrick Kluivert, cuman terlalu banyak perjudian yang dia lakukan dan itu sangat gagal gitu. Nah begini perjudian, iya. Karena gini, kalau misalkan gue sebagai pelatih, oke lah, karena kita emang keterbatasan pemain ya, lu boleh melakukan sesuatu yang emang lo harus lakukan gitu. Misalkan contoh kayak, oke lah Mark Klok dipasang, gue setuju gak setuju sih. Karena gue pikir perjudian itu harus diambil gitu. Kalau misalkan lu kan Tom Haye, lu melihat nggak bisa main 90 menit kan. Nah tinggal lu pikir, lu mau mainin Haye di awal atau di akhir gitu. Jadi kalau misalkan lu berpikir main Haye di akhir, harusnya lu bisa mempertahankan keunggulan gitu loh. Jadi lu main bertahan, low back, baru di babak kedua lu bisa main lebih counter gitu. Itu sih harapan gue, tapi ternyata Kluivert kayaknya, gue nggak tahu sih, harusnya Kluivert bisa mikir itu lebih daripada yang gue pikirin gitu loh. Tapi sayangnya kita nggak bisa respon keunggulan kita 1-0, akhirnya kita kebobolan lewat blunder yang sebenarnya untuk sekelas pemain kayak Klok, gue sangat mengharapkan lebih gitu dari Klok. Karena gue apresiasi banget Klok yang juga ngebantu kita dulu lolos Piala Asia ya. Dia sangat berpengaruh buat tim kita. Tapi untuk kemarin entah underperform atau gimana, dan gue rasa Patrick Kluivert harusnya bisa langsung merubah susunan pemain di babak kedua ya. Karena menurut gue udah sangat terlambat gitu kalau misalkan lu ngurunin pemain di atas menit 80 gitu loh. Dan untuk mimpi Indonesia lolos hajatan bola dunia masih ada. Kalau dibilang, gue sempat nge-post di IG gue tentang kemungkinan Indonesia masih lolos, ada kemungkinannya. Otomatis masih ada. Cuman ini sangat berat sekali gitu loh. Syaratnya adalah Indonesia harus mencetak gol banyak melawan Irak.
Ya moga-moga 2-0 mungkin bisa kali ya 2-0. 2-0 maksudnya syaratnya ya, bukan realistisnya. Kalau realistisnya gue nggak yakin. Ya 1-0 seri, realistisnya gue seri sih. Realistisnya seri. Dengan catatan lagi Irak harus bisa menang lawan Arab Saudi. Jadi tiebreakernya kita saling mengalahkan gitu loh. Iya, nggak lulus kalau seri. Enggak kan selisih gol gak sih? Enggak, maksudnya kalau Indonesia menang 3 poin gitu. Indonesia menang 3 poin kan sama-sama saling mengalahkan. Case-nya kita harus menang gitu. Kalau misalkan kita menang, Irak menang Arab Saudi kan poinnya sama di 3 semua kan. Nah, baru dihitung oleh tiebreaker different goal. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita lawan Irak nanti gimana caranya bisa cetak lebih dari 2 gol gitu loh. Biar kita bisa, ya itu syarat kalau mau yang ambisius ya, cuman kalau pada faktanya dengan apa yang terjadi sekarang itu sulit sih. Cuman gue berharap Calvin Verdong harus bisa main sih, karena udah datang ke Arab Saudi. Kalau misalkan sia-sia mubazir tenaganya gitu, gue berharap Verdong sama Olairamani main di awal sih, karena udah ini kesempatan terakhir kita untuk bisa berbicara banyak gitu loh. Minimal runner up lah, karena bisa memperpanjang napas kita. Walaupun di runner up gue udah gak ekspektasi apa-apa ya, lawannya udah pasti lebih hebat daripada kita dan lebih pengalaman gitu loh. Jadi yang gue harapkan adalah Indonesia di wajah nanti lawan Irak, gue berharap berbeda gitu loh dengan lawan Arab. Karena dengan lu mencoba sesuatu yang baru, sebenarnya nggak dibilang baru sih enggak ya, mungkin di uji coba. Cuman kan di uji coba itu apa ya, lawannya nggak teruji gitu. Jadi formasi yang lu bikin dengan yang lu bawa sekarang itu berbeda kondisinya. Jadi gua rasa PT Kluivert harus bisa lihat itu. Dan satu lagi yang gue setuju dari Abel adalah don't chance the winning team. Jadi bagaimana backline lu itu sangat menentukan kekuatan tim lu gitu. Jadi dengan 3 di belakang kayak Justin Hubner, Jay Itzes sama Rizky Ridho itu udah terbukti banget kita selalu bisa dapat poin minimal 1 gitu loh. Jadi apa yang gue harapkan sebenarnya Kluivert harus bisa lihat statistik itu, karena statistik itu yang mendukung kita untuk melihat visi ke depan kita gitu. Jadi gue harapkan PT Kluivert bisa merubah itu, dan asisten-asistennya gue juga berharap lebih gitu loh. Masalahnya katanya Alex Pastor master dari strategi ya. Jadi gue berharap lawan Irak nanti bisa merubah situasi dan Indonesia bisa ya runner up. Kita udah cukup lah ya. Paling itu aja dari gue. Semoga Indonesia lawan Irak di malam minggu ya nanti ya bisa berkembang lebih lagi. Dan gue harap lini depannya juga bisa memberikan kontribusi, karena gue lihat di lini depan Beckham nggak kelihatan. Jadi gue harap Orat Mangun di pinggir ke kiri lagi, dan tengahnya Olairamani, dan kanan Mauro Zistra lagi. Jonathan kemarin lumayan. Ya paling itu aja dari gue sih. Semoga lawan Irak bisa minimal seri buat gue. Ya, oke, terima kasih. Selamat malam. Thank you Timothy. Ntar udah poinnya sama semua 3 gitu ya. Ternyata yang lolos berdasarkan UMR ya. Kalah semuanya, kalah. Atau lolosnya berdasarkan harga BBM termurah ya. Susah banget tuh kayaknya. Oke teman-teman, kita lanjut. Kali ini kita harus memanggil dia yang paling mengerti soal 2 pemain yang dikeluhin sama pemain kemarin. Nice. Dia tuh di sini paling ngerti Liga 1 pokoknya dia. Dia ngikutin liga dari zaman Dunhill. Jauh banget ya. Boleh tepuk tangan buat Raffi. Tes. Aduh, beban banget gue dibilang paling ngikutin Liga 1. Enggak, sebenarnya enggak kok. Selamat malam KPI. Gue sebelumnya mau nyanggah dulu boleh ya. Tadi Timothy bilang Tom Haye nggak bisa 90 menit. Emang bener ya? Soalnya pas lawan Arema sih Tom Haye 100 menit sih mainnya. Terus soal Kang Fajar tadi bilang kalau Klok sama Etam
di Persib bisa bagus karena rekan-rekannya juga. Terus kalau di timnas jelek, apa berarti rekan-rekannya jelek atau gimana nih? Gue kan nanya aja, mastiin. Oke, dari tadi udah beberapa yang maju. Kita belum ada yang nyebut sponsornya nih, Massive Thunder. Tepuk tangan dong buat Massive Thunder. Udah sama belum? Udah sama belum? The Massive. Album apa nih? Perubahan. Ada satu judul lagu namanya Merindukanmu. Kayaknya lagi banyak netizen yang merindukan sosok yang baik digaungkan nih kayaknya dalam 24 jam terakhir nih. Tapi kabarnya kan beliau baru aja nggak dilanjutin ya di klubnya. Belum move on ya? Dia belum move on nih, bener nih. Waduh. Oke, ngebahas soal matchnya aja. Gua di sini ngelihat banyak banget yang bilang Mark Klok mainnya jelek, Beckham mainnya jelek, Yakob apalagi blunder ini itu. Segini doang nih kualitas Liga 1. Wah, anjir. Gila. Padahal ya lihat sendiri aja lah ya. Aduh. Harus gue akuin, emang pemain-pemain semalam yang main di Super League, terutama di starting line up, emang mainnya tuh jelek banget. Terus diakui Klok, Etam, Yakob, bahkan Kambuaya menurut gue kemarin itu lagi off day. Bener-bener gak kelihatan nih tusukan-tusukan Kambuaya yang biasanya kita lihat. Oke lah, gol pertama Klok ini salah clearance. Clearance-nya ini gak sempurna. Tapi yang gua sedikit agak sayangkan itu si pemain nomor 18 Arab itu dia nge-shoot tapi dia capping dan it's just gue sayang banget dia tuh cuma sekali ngambil gitu. Kenapa dia nggak nunggu dulu? Padahal itu jaraknya masih nggak terlalu dekat sama gawang, masih di luar kotak penalti. Itu sih. Soal Yakob pun gue ngerti ya. Biasanya tuh kalau gue liat timnas yang demam panggung tuh justru Yance sebenarnya. Entah kenapa Yakob dia jadi ikutan demam panggung loh di match kemarin. Begitupun Etam. Kalau gua ngeliat Yakob sama Etam ini emang demam panggung banget kelihatan. Yakob ini sorry tuh saya gua lihat beberapa kali kontrol ini dia kayak berantem gitu sama bola. Belum apa udah kelepas gini kayak benar-benar off day banget lah. Kalau buat Mark Klok sorry tuh saya emang dia udah agak sulit kayaknya buat ngikutin level Asia sih. Jadi dia agak sulit buat ngimbangin permainan dari timnas yang ada di Asia. Terus lanjut ke babak kedua. Masuk lagi nih pemain Persib, ya kan, Eliano. Gue pun ngeliat Eliano masuk nggak begitu banyak dampak positif sih sebenarnya. Ada beberapa momen Eliano ini kalah duel justru sama pemain Arab. Bodinya ini kelihatan lah jomplang banget. Kemudian masuknya Haye dan Ole pun sedikit memberikan kita harapan. Walaupun kita di babak pertama dikasih harapan ya. Cuma berapa menit doang tuh, 10 menit pertama kan dikasih harapan. Masuknya Ole sedikit memberikan banyak perubahan, terutama penalti Kevin Dix yang kedua itu kan dari peluangnya Ole yang handsball pemain Arab. Di sini gue lihat apa ya? Indonesia ini harusnya banyak yang bilang kita bisa menang. Emang kita bisa menang, cuma balik lagi kita tuh selalu ngeribetin diri sendiri gitu loh. Harusnya kita bisa main simple, tapi tahu-tahu di lapangan ya udah repot sendiri jadinya kan kita. Ya gue sih berharap kalau lawan Irak kita banyakin manfaatin main di set piece aja. Karena gue lihat kemarin beberapa peluang umpannya si Dean James itu lumayan loh. Bola-bola curve-nya ini bagus banget. Tinggal gimana eksekusinya aja. Sama banyakin ini sih numpukin pemain-pemain di sayap. Gue rasa itu bisa cukup efektif lah untuk kita dapat peluang lawan Irak. Sebagai fans Persib, gue ngeliat pemain-pemain Persib ya sorry itu saya emang jelek semua sih. Gue akuin. Banyak yang bilang iya gue setuju. Cuma kan gini ya, pemain itu emang pasti ada off day kok. Gue yakin ada off day. Ada bisa aja main jelek atau main kurang bagus. Tapi baik lagi nih. Klok starter, Etam starter, ada Yakob. Ini dari awal dulu kita runtutin. Yang manggil mereka ke timnas siapa? Yang nentuin line up siapa? Yang nentuin yang dipanggil sama yang dicoret siapa?
Yang nempatin posisi pemainnya itu siapa? Ayo, siapa tuh? Kalau yang nunjuk, yang manggil semuanya, dia tahu kapasitas pemain kita. Let's say Mark Locke, Beckham Putrak. Kalau dia tahu kapasitasnya dan mungkin dari dia nonton pemainnya atau lihat dari data, artinya dia udah bisa mempertanggungjawabkan dong keputusan yang dipilih. Nah ini sih gue agak sangat menyayangkan sih dari keputusan pelatih. Gue murni 100% nyalain pelatih. Kita nggak bisa nyalain pemain. Pemain ini dapat instruksi semua dari pelatih. Mainnya begini, main di posisi ini. Ini semua tanggung jawab pelatih. Pelatih harus tanggung jawab melakukan perubahan. Setidaknya lawan Irak nih kita bisa ngasih perlawanan. Itu sih. Terakhir tadi kan pada ngasih pesan ya ke Patrick Kluivert. Gua ngasih pesan ke Beckham boleh nggak sih? Gila. Anjing, Tam, mana itu pemain HD, Tam? Anjing. Mana pemain halus? Nah, kemarin mana digoreng pisan, Tam? Anjing. Mana itu punya suku halus, bisa umpan-umpan ke harap. Tam, aduh. Pokoknya upgrade terus lah, Tam. Pokoknya orang bangga ku mana aya pituin, aya asli Bandung di timnas. Pokoknya buat Beckham semangat terus. Thank you. Atur nuhun Raffi. Teman-teman sadayana boleh diambil langsung makanannya ya diambil. Tadi ada omongannya Raffi itu menarik. Di awal kita dikasih harapan ya. Tadi itu sebenarnya kalau kita lihat pertandingan timnas semalam itu sama kayak kondisi politik kita. Apa tuh? Di depan dikasih harapan, udah berjalan bingung jalanin program, akhirnya nyesel. Wah. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke guys, ini koncoku sing setunggal iki, dia mau ki jaluk dipresen nganggo basa Jawa guys. Lah saiki iki ana koncoku loro ki iso basa Jawa, lah engko iso dinilai ya iki apa iso tenanan nganggo basa Jawa apa ora iki. Oke teman-teman, silakan Billy. Salah bilang ini Bil. Salah. Tenang dulu. Itu kira-kira tadi gambaran timnas kita tadi malam ya. Apa yang udah ada di depan nggak kelihatan, nggak tahu entah nggak kelihatan atau sengaja nggak dilihat. Bingung bahas apa ya? Laporan aja, laporan dulu boleh. Jadi ada satu video yang udah tembus 120.000 kalau nggak salah. Hah? Nanti kita bikin kalau udah. Langsung masuk aja ya Kluivert. Dari pertandingan kemarin sebenarnya kalau ngelihat line up gue agak bingung dengan apa yang ditampilkan oleh Kluivert karena gue nggak ngerti kenapa dia atau mereka nyebutnya deh, dia pasang Joey dan Mark Locke karena menurut gue dua orang itu tipenya sama dan terbukti tadi malam kalau kita ngelihat datanya dua orang itu kayak tabrakan terus gitu, bener ya? Nah, terus juga gue nggak tahu nih, dulu katanya ada yang mendewakan pemain gitu ya, dulu katanya ada, tapi kalau sekarang cuma tuker ini aja, tuker bosnya aja gitu maksud gue. Ini aman. Gue nggak secara permainan gue gimana ngomongnya ya, ini dah ini mungkin agak subjektif dari gue, tapi menurut gue kalau ngelihat Itjes tadi malam tuh mainnya agak nggak nyaman dia berdua sama Dix. Entah gue nggak tahu ini subjektif gue aja atau kalian semua juga sadarkan hal itu. Kalau menurut gue
kayak 2 laga atau 3 laga mereka berdua diduetin itu aura dari Itjas itu nggak keluar gitu. Mungkin karena Dix lebih senior jadi Itjas agak nggak enak gitu ya untuk negur senior gitu kali ya. Mungkin. Kan kalau Rido kan lu main di Liga 1 mungkin gitu ya. Jadi Itjas ngomong apa pemain Serie A bos didengerin dong. Nurut pasti. Mungkin ini. Terus juga gue sangat menentang sama namanya, bukan menentang sih ya. Gue suka sama Jakob Sayuri di timnas. Tapi gue suka dia kalau main di wing kanan depan. Kalau kalian masih ingat waktu laga pertama menghadapi Jepang, di mana Kevin Dix saat itu masih main setengah jam kurang lebih ya. Itu kombinasi keduanya itu menurut gue harus amat sangat layak dicoba lagi gitu. Itu udah banyak banget tuh gue ngomongnya. Karena tapi kan kalau kita ngeliat sekarang, apa iya kita mau cadangin siapa? Miliano. Nah, gue dari tadi ngetik Gerardo aja aman gak deh gitu. Terus juga di tengah gue juga nggak paham kenapa Klok yang main. Mungkin itu benar tadi kata Raffi juga, pasti pelatih punya pertimbangan sendiri lah. Tapi kalau memang nggak ada Nathan, gue nggak tahu ya apa yang terjadi sama Nathan kalau dia memang nggak bisa main. Tapi sebenarnya kalau kita flashback lagi waktu Piala Asia kalau nggak salah, waktu kita lawan Jepang, Justin Hapner pertama kali main di timnas Indonesia kalau nggak salah ya, itu dia pertama kali posisi yang dia main itu adalah DM dan sangat bagus. Ada kalau gue ingat salah satu umpan dia yang kombinasinya bisa jadi peluang yang mematikan juga gitu buat kita. Jadi entah kenapa gue nggak tahu itu nggak dicoba gitu. Gue menyoroti sebenarnya dari susunan ke tim pelatihnya Kluivert ini, gue kayaknya gue percaya lah ini orang-orang di belakangnya orang bagus gitu. Tapi ada satu sebenarnya yang gue pertanyakan gitu, sebenarnya mereka ini punya video analis atau enggak gitu? Karena menurut gue entah udah beberapa kali pertandingan tuh nggak tahu ya, analisnya tuh kayaknya salah gitu. Kayak kita nih orang awam kayaknya tahu gitu. Mas, jangan gitu dulu mas. Ini tadi kayak analisnya tuh gue nggak tahu gitu. Apakah emang beneran dikasih datanya yang bener atau gimana tuh gue nggak ngerti. Karena itu tadi udah beberapa kali salah juga. Terus juga orang dulu bilang katanya, oh iya nih ada satu setengah tahun yang lalu tuh orang bilang bahwa kita butuh kepingan puzzle terakhir. Kita nih kurang kepingan puzzle terakhir. Which is yang sebenarnya sekarang tuh udah dikasih di striker dan DM. Ini kalau gue mau main kayak bocah nih, main puzzle ya. Kan kurang 2 puzzle doang tuh berarti ya. Ya kan? Cuma kurang 2 puzzle nih. Nah sekarang tuh puzzle cuma diginiin doang nih. Nah. Terakhir dari gue, masa iya sih profesor Belanda kalah sama pelatih badminton gitu ya? Kan nggak mungkin lah. Udah dijulukin profesor kan harusnya dia bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Jadi gue sangat menunggu apa yang akan terjadi di hari Minggu pagi nanti gitu ya. Sekali lagi, tapi tetap ini bukan berarti gue tidak menyukai timnas Indonesia. Gue justru karena gue dan kita semua ini sangat cinta dengan timnas Indonesia, makanya kita ngomong seperti ini gitu. Dan saya yakin sebenarnya juga bapak-bapak semua nih yang di dalam kan tahu gitu ya. Saya yakin tahu, nggak mungkin dong nggak tahu kan. Apalagi udah sampai ditelepon kan. Ya harus bawa kabar baik katanya. Iya kan, harus bawa kabar baik. Kabar baiknya kuota haji ya. Kayaknya bahas MU aja lah ya. Kalau bahas MU tuh nggak sakit hati gitu. Terakhir banget nih, jangan lupa untuk follow, like dan juga komen ya. Di Instagram dan TikTok kita ada namanya Komunitas Pundit dan JMTV. Terima kasih.
Keren, Billy keren, gokil. Nggak salah Doi jadi admin, gokil. Tapi memang mungkin ada beberapa pemain yang demam panggung gitu ya teman-teman ya. Walaupun kalau di SpongeBob ada yang kena demam siput gila gitu ya. Beda tuh. Itu SpongeBob sama Squidward gitu. Intinya jaga kesehatan teman-teman sekarang ya. Oke, kali ini kita lanjut. Tadi kita udah banyak yang ngaco nih. Kayaknya sekarang kita harus butuh penenang ya, butuh yang senior gitu ya teman-teman ya, buat menetralkan kita semua gitu kan. Langsung saja kita panggil atas panggung. Ini ya, teman SD Patrick Kluivert. Jauh. Bahas apa udah dibahas semua ini. Dongeng aja lah, dongeng. Ya, jadi dulu itu di tabloid bola itu biasanya kalau rating Serie A itu ada pemain tuh. Tiap pemain dan pelatihnya. Jadi kalau pelatihnya ngaco banget tuh ya. Jadi misalnya zaman itu siapa? Zaccheroni misalnya di Milan lagi ngaco banget. Nilainya bisa dapat 4 itu atau 3 gitu. Jadi saking kejamnya kalau ngasih nilai. Dan menurut saya kemarin dia layak dapat nilai 3 sih kalau menurut saya. Jadi kayak yang pertama, starting line up ya. Jakob Sayuri itu bukan fullback. Benar. Ini sama kayak masang Bukayo Saka jadi fullback gitu. Masang ini deh. Federico Chiesa lah jadi fullback gitu. Apa yang diharapin gitu? Sisi defensifnya kayak gimana gitu. Kemarin kelihatan kan kewalahan kan. Jadi nggak tahu ini kesambet apa sih tim pelatih kita itu. Masang Jakob Sayuri sebagai fullback gitu. Kalau wingback oke. Wingback dalam misalnya 3-5-2 gitu atau 3-4-3 gitu. Itu porsi tugas defensifnya tidak seberat sebagai fullback gitu. Tapi kalau fullback dalam formasi 4 back, ya kayak kemarin, ancur-ancuran gitu kan. Oke, Jakob Sayuri pertama. Terus kedua, Beckham ya. Beckham itu kalau saya sih merasa Beckham ini ada potensi ya. Tapi dia belum waktunya jadi pemain inti. Jadi dia itu kalau ini deh kayak Trossard gitu di Arsenal gitu. Jadi nggak bisa dipasang sebagai starter gitu. Super sub aja 30 menit terakhir, 40 babak kedua gitu. Kalau dipasang sebagai starter ya kayak kemarin itu. Kan dulu pernah juga kan dicoba waktu lawan Jepang kan. Kan nggak ngapa-ngapain juga Beckham waktu itu kan. Jadi dia tuh cocoknya memang masuk itu 30 menit terakhir, lawan udah capek, dia bisa gocek-gocek gitu kan, penetrasi gitu. Tapi kalau main dari awal nggak akan bisa, belum bisa ngasih kontribusi gitu. Terus McClough ya, nah McClough ini, saya kurang setuju kalau ada yang bilang gelandang kita banyak bagus-bagus, enggak. Sejak pertama kali saya lihat daftar pemainnya dipanggil, ini kelihatan nih, ini siapa yang bakal dipasang sebagai CM. Karena saya merasa cuma tiga untuk 2 posisi. Joey Pelbesi, Tom Haye, dan McClough sebagai double pivot gitu. Tom Haye lagi menurun kan, lagi di Persib juga berapa kali nggak main gitu, atau nggak full mainnya ya. Jadi kemarin saya nggak kaget ketika starting lineup keluar yang main Pelbesi sama McClough ya. Tapi saya nggak habis pikir kenapa McClough menyanyiakan kesempatan ini. Terakhir kali dia main di level kompetitif itu kan kapan ya? Kayaknya lawan Irak ya dulu ya. Di Piala Asia ya. Di Piala Asia ya. Itu pun juga udah jauh sekali kan. Kalau ditarik mundur lagi ya waktu yang kita dibantai 5-1 itu kan. Jadi dia menyanyiakan kesempatan ini sih kalau saya lihat. Jadi tidak ada progres dari yang dia tampilkan 2 tahun yang lalu dengan sekarang gitu. Jadi ini kesempatan yang disia-siakan oleh McClough ya. Oke, itu starting line up. Terus yang kedua, in game manajemennya. Kalau memang udah gagal total, ini kan 30 menit 2 gol itu kan boleh dibilang ada andilnya Jakob Sayuri ya.
Kenapa dia nggak ganti aja? Mengganti pemain di babak pertama itu nggak haram kok. Kalau memang sudah kelihatan kewalahan, udah hancur-hancuran, sudah bikin blunder berkali-kali, ya ganti aja menit 35 gitu. Kenapa harus nunggu gitu? Bahkan sampai menit berapa ya kalau saya udah main? 85 kan? 80-an ya? 80-an kan? Wah sampai akhir-akhir lah. Kenapa nggak diganti-ganti? Terus siapa lagi? Maklok. Kenapa dia bisa main full time dengan permainan seperti itu? Gak habis pikir saya. Kenapa nggak waktu langsung aja ganti 3 itu? Kalau memang skemanya nggak jalan, kenapa masih dipertahankan gitu loh? Terus yang masuk Eliano lagi. Eliano kan bukan pembeda gitu loh. Jadi makanya ini kalau ada rating pelatih, ini menurut saya dia layak dapat skor 3 sih. 4 pun kayaknya nggak layak. Bener. Kalau misalnya ada skor rating pemain ya ada yang 5, 5,5. Khusus untuk pelatih saya rasa dia layak dapat nilai 3 sih. Oke, itu marah-marahnya ya. Sekarang ke depannya, oke, nanti lawan Irak. Sehancur-hancurnya saya masih berharap lah kita bisa lolos ya. Maksudnya sebenci-bencinya kita sama orang-orang di belakang, jangan sampai kita berharap timnas kita tidak lolos ya. Jadi kalau ada yang bilang mending timnas nggak lolos biar orang-orang itu berarti pensiun aja jadi supporter timnas gitu ya. Ya, itu aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang karena benci dengan sosok-sosok tertentu, tokoh-tokoh tertentu berharap timnas ini tidak lolos, ya mending pensiun aja jadi supporter timnas gitu ya. Oke, itu ya. Terus, ini worst case-nya, kalau misalnya kita nggak lolos. Kalau menurut saya, iya ini waktunya untuk mecat. Karena gini, turnamen gede berikutnya itu baru tahun 2027, Piala Asia. Jadi 1,5 tahun lagi kan, awal 2027. Daripada makan gaji buta ya pecat aja sekarang gitu kan. Ngapain coba? Piala AF ngapain? Indra Safri aja. spesialis AFF SEA Games udah kasih Indra Safri lah. Gitu kan. Jadi daripada makan gaji buta 1,5 tahun ya udah, kalau misalnya nanti gagal ya udah pecat aja gitu. Kita riset lagi lah. Kita riset dari awal lagi gitu. Udah itu aja. Ini daripada marah-marah terus. Ya, makasih. Thank you Pak Ismail, luar biasa, gokil Pak Ismail. Berasa dimarah-marahin gak sih kita tadi gitu? Kayak kenapa jadi gua sih gitu? Cuma nonton Pak, cuma nonton. Oke teman-teman, kita lanjut. Kali ini ada satu teman kita, dia bergabung waktu itu di sini pas ada pemain timnas tuh. Nah, gimana kira-kira pendapatnya dia waktu itu juga kesini pakai jersey timnas tuh pertama kali gue ingat. Oke, boleh tepuk tangan buat Dimas. Ya, selamat malam semua. Ya, sebagai konteks gue semalam itu live reaction di TikTok sama YouTube gue, barengan sama Yanwar. Tapi Yanwar cuma bertahan sampai halftime karena beliau kecewa. Tapi juga besoknya karena gawe sih ya. Iya. Prioritas emang. Terus habis itu setelah halftime diisi sama Bang Felix itu dia. Apa ya? Seputar Kluivert. Kalau kalian lihat beberapa hari sebelum match, Kluivert tuh upload story, dia lagi buka laptop. Indonesia, Arab, terus sama papan tulis yang ada pin-pin buat pemain kan. Gue curiga, dia habis foto itu, upload story, biar kelihatan kerja, habis itu langsung scrolling TikTok. Karena tidak ada yang dipelajari, yang kelihatan belajar malah Arabnya. Kalau gue lihat, ini kayak apa ya? Kayak teman sebangku lu nanya, lu belajar nggak buat ulangan? Gue mah kagak belajar. Oh, yaudah, aman deh. Selesai ulangan,
pas nilainya keluar bagusan dia nih. Makanya kan kayak kelihatan kitanya nggak belajar, sedangkan Arabnya belajar gitu, kayak sangat ironi gitu. Terus uniknya ketika kita live reaction atau live stream adalah komen-komenannya yang unik-unik. Salah satunya yang gue dapat itu adalah ada yang bilang, Yakob bagus kok, dia ngotot mainnya. Ini penilaian yang sangat aneh menurut gue, karena kalau ngotot ya ormas minta THR juga ngotot gitu. Kayak apa, determinasi oke. Ya lu harus ada apa, determinasi, ada semangat, ada semangat juang yang tinggi gitu. Tapi itu nggak cukup gitu. Lu butuh football IQ, lu butuh football intelligence untuk bisa ngebaca permainan. Lu harus berada di mana, lu harus scanning gimana dan segala macam. Jadi ya itu aneh sih. Terus juga beberapa kali ketika gua dan Yanwar dan juga Felix menilai beberapa pemain, banyak yang ngira kita malah kayak buzzernya STY, ternak STY. Ini gue bingung. Kenapa? Karena kita tuh menilai gitu secara objektif. Mungkin memang kadang kita keceplosan gitu, kayak menyerang secara pribadi. Tapi overall kita sebenarnya ya menilai secara objektif gitu. Apa yang kita lihat kita nilai. Jadi menurut gue kayak nggak fair aja gitu, kita tiba-tiba difitnah ternak STY lah, ternak Erick Thohir lah. Iya, gue bingung aja kenapa ternak-ternak mulu, kenapa nggak budidaya gitu. Bagus, keren. Terus apa lagi ya? Ya paling itu doang sih. Gue nggak tahu sih. Ya kita lihat lah game selanjutnya di hari Minggu pagi. Yang gue usahakan bakal live stream juga. Kalau gue kagak ketiduran sih, itu jam 2 pagi, Cok. Buset. Iya, gue usahain dah. Kita pokoknya harap yang terbaik lah. Pastinya ini kan pasti stage paling tinggi yang kita pernah capai sebagai timnas, dan apapun hasilnya kita terima, apapun hasilnya kita support, apapun keputusan yang diambil. Jadi ya kita doakan aja yang terbaik. Oke, gitu ya. Makasih. Thank you Dimas, keren. Ya teman-teman ya, walaupun kita semalam kayaknya lesu gitu ya, tapi gue nggak tahu kenapa penampilan kalian tuh hari ini jeger-jeger banget ya. Apa karena ada Massive Thunder di sini teman-teman? Cocok nih menjadi motor penggerak kita, makanya hari kita semangat terus ya kan. Dan ngomong-ngomong tadi ada nggak sih? Oh ya, gue mau ucapkan selamat datang buat Bang Valen. Selamat datang Bang Valen. Wes, gokil Bang Valen. Thank you udah hadir di sini Bang Valen. Semoga makin semangat lagi nih penampil-penampil selanjutnya. Nah ini kan tadi udah pada lucu-lucu nih. Habisnya harusnya lucu semua kan sisanya kan. Karena itu gue mengundang satu hal yang membuat kita akan tertawa. Ini dia, boleh kita panggilkan langsung orang Arab. Al-Sahrani. Malam. Kayak gue nggak perlu sebut alasan gue pakai baju ini. Iya nggak sih? Menang cuy. Muka gue Arab tapi gue lahir di Solo, wong Jawa aku. Jadi saya iso bahasa Jawa ya. Santai ya, harusnya manggil pakai bahasa Arab dong. Oke, hari ini kita ngomongin Patrick Kluivert ya. Tadi udah dibahas sama Pak Ismail dikit, ada nilai. Kalau gue sih nggak bisa ngasih nilai ya, sorry. Soalnya jelek banget, ampun ya Allah. Gimana mau gue kasih nilai? Kenapa? Alasannya satu, dia itu mohon maaf nih, kelihatan banget dia belum menguasai apa sebenarnya skuadnya dia itu siapa. Salah satunya pemain yang dia panggil, Eliano Reinders.
udah pernah sempat dibahas juga, udah sering dibahas bagaimana kualitasnya. Terus juga dipasang Mark Locke, dia juga sempat ngeluarin statement dia manggil pemain yang juara dari tim juara gitu kan. Sebenarnya dia tahu nggak sih liga kita tuh bagaimana gitu kan. Tapi kalau nyalahin Kluivert doang nggak adil. Gue dari tadi nggak ada yang nyinggung nih. Coba sekarang gue disuruh turun panggung, sorry Ki, turun panggung. Sekarang tiba-tiba kayak kurang etis gitu loh. Nggak bisa lu nge-cut orang di tengah-tengah gitu loh. Jangan, nggak baik. Makanya akhirnya begini. Tiba-tiba pelatihnya diganti gitu loh. Akhirnya kan nggak nguasain nih orang. Jadi wajar kalau Kluivert berbuat kesalahan gitu. Oke lah, gue bisa terima itulah. Tapi taktikal yang dia pakai di pertandingan kemarin itu adalah membuat dia kalah. Kenapa? Karena dia pakai 4 back. Sedangkan kita biasa pakai 3 back. Lucunya dia bilang kita pemain kita itu kurang waktu kebersamaannya. Lalu kan biasa main 3 back. Lu ubah 4 back, udah tahu kurang, gimana sih lu? Udah tuh kurang. Jadi habit pemain itu bermain dengan 3 back gitu loh. Jadi berubah gitu loh. Gue pusing gitu ngeliatnya. Kayak logik gue diputer-puter terus sama kata-kata yang ya kayak politisi lah ya. Ya itu jadi problem gue sama si Kluivert. Gue cuma bilang ya masalah dia ada di dia belum mengenal pemain kita. Menurut gue itu. Dan dia terlalu berani dengan bermain 4 back tadi. Sementara timnas terbiasa dengan 3 back. Walaupun sebenarnya 3 back, 4 back gak masalah. Tapi di lapangan kan ada banyak perubahan. Tapi ternyata perubahan-perubahan yang terjadi itu punya habit yang udah dianalis sama beberapa orang. Ternyata ada perubahan rest of defense-nya, kompaksinya kurang. Itu juga dari problem pilihan pemain dia dan lain sebagainya. Oke, bahas timnasnya menurut gua sampai sini kelar. Kita bahasnya ke liganya. Kenapa harus dipanggil Klok sama Hai? Kesian juga sih sebenarnya jadi pembahasan. Tom Hai kan sebenarnya udah nganggur lama, terus juga lagi menurun, udah disebut. Klok sendiri sebenarnya udah lama juga nggak main buat timnas. Nah, ini kan sebenarnya jadi tanda tanya. Apakah buat nyenengin fans atau emang kepentingan khusus? Kemana Ivar Jenner? Sebenarnya buat nyalahin ini, bertanya-pertanyaan ini pelatih lebih tahu. Tapi pertanyaan gue, double pivot itu yang jadi masalah kan? Ternyata, wah gila, mainnya buruk banget. Yakub Sayuri jadi bek kanan gitu. Semuanya berantakan. Tim analisisnya kemana? Akhirnya semua jadi pertanyaan. Itu dia maksudnya komunikasinya gimana nih, liganya gimana komunikasinya. Sedangkan PSSI-nya pun lempar-lemparan. Gue cuman ngurusin timnas, LIB yang ngurusin liga. Nah liganya gimana nih? Kemarin gue dengar PSM pelatihnya belum dibayar, ya kan? Banyak berbagai macam ini yang sebenarnya yang harus dibenahi. Bukan lagi naturalisasi. Udah stop naturalisasinya, benahi liganya. Kita akan nemu pemain berbakat dari situ. Itu menurut gue gitu. Tapi gue denger Menpora lagi manggil ketua PSSI buat dievaluasi sih. dia manggilnya lewat kaca gitu, Pak lapor Pak, kamu ketua PSSI. Anda ketua PSSI? Ya saya ketua PSSI. Loh saya siapa? Nah kan mungkin mau ngebahas karena STY dipecat cuy. STY dipecat sama Ulsan Hyundai. Mungkin ini saatnya CLBK ya gak sih? Udah saatnya gitu. Ya kalau ada yang optimis untuk lolos, alhamdulillah. Gue doain yang terbaik. Tapi ingat, too good to be true gitu kan. Kalau gue sih udah down to earth aja lah ya sama hasilnya. Oke, karena tadi ada yang nutup pakai bahasa Inggris, gue nutup pakai bahasa Arab. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia punya kesalahan. Mari bertobat Pak Patrick Kluivert. Oke, thank you. Thank you Eski. Aneh-aneh banget hari ini ya. Gue jadi mikir tuh gara-gara Eski tampil barusan, gue jadi mikir itu semalam kalau Patrick diganti Pak Sumarji bedanya apaan ya? Gue jadi mikir gitu. Oke, yang saja teman-teman yang bakal gue panggil ini dia tuh timnya udah biasa kalah nih. Harusnya di materi-materi begini dia jago banget nih harusnya nih, karena udah kebal dia tuh, udah kebal banget nih. Coba aja langsung kita dengerin ya dari yang biasa kalah. Tepuk tangan buat Eki dari Manchester. Perwakilan. Cek 1.
Oke, selamat malam semuanya. Kenalin gue Eki ya. Atasan Menpora. Gue juga atasan presiden. Presiden atasan Menpora ya? Belah dong gue atasan Menpora. Bahas timnas ya. Ya emang lemes banget gue hari ini. Karena timnas kita kalah lewat 3-2 ya lawan Arab Saudi. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Tai semua. Apa itu? Sepak bola jangan dicampuri dengan politik. Lu pakai buat kampanye anjing. Nggak, maksudnya negara Zimbabwe ada yang begitu. Tapi kan gue nyebut Indonesia tadi ya, goblok anjing. Tahu kan dong. Iya, bahas apa? Dari tadi udah banyak bahas permainan semua teman-teman, bahas soal nggak usah MU mulu. Timnas ini lagi sedih. Ya sebenarnya gue lagi happy dari hari Senin, Selasa. MU lagi menang nih, bisa nih 2 minggu kita happy kan sebelum ketemu Liverpool. Si anjing kalah bangsat. Jatuh lagi mood gue anjir. Males gue. Ada. Ya, apa ya, tadi gue mau ngomong apa sih, lupa gue Ben. Ya ntar kita minggu ketemu lawan Irak ya. Dan peluang kita tinggal 1, itu 90 menit terakhir kita untuk menjaga asa buat lolos ke round 5 atau mungkin bisa lolos langsung semisal ada keajaiban kita bisa 6-0 lawan Irak. Siapa yang tahu kan? Dari sini siapa yang masih percaya sama coach Patrick Kluivert, boleh minta tepuk tangan? Oh, nggak ada yang percaya. Kalian setuju berarti kalau Patrick Kluivert out ya? Oke, karena mayoritas anak-anak KPI setuju Patrick Kluivert out, gue mewakili anak KPI mendesak untuk Bapak Patrick Kluivert. Nggak. Ya kita sebenarnya support siapapun pelatih yang megang timnas Indonesia saat ini, kita selalu support. Bahkan kita dipegang sama coach Simon pun kita masih bisa support, dan kita bisa sedekat sama Piala Dunia ini juga kita masih bisa support. Walaupun ya terakhir kita akan ketemu Irak, nggak tahu itu mungkin jadi match terakhir atau bukan. Tapi ya tadi banyak juga teman-teman yang emang udah menyuarakan kalau emang udah nggak berhasil ya silakan out gitu kan. Tapi ya buat gue ya benar sih kata Pak Ismail tadi, persiapan kita next event besar yang bakal kita hadapin itu ya Piala Asia 2027 kalau misalkan ini gagal. Tapi kalau ini berhasil loh, kita event besarnya Piala Dunia itu kalau berhasil. Gokil ya kalau kita bisa main ke Piala Dunia gitu. Cuman ya berat sih kita ketemu Irak. Dan gue ngebayangin kalau misalkan kita bisa menang lawan Irak gitu kan. Itu kan Minggu dini hari. Kalau misalkan kita bisa menang lawan Irak, Car Free Day di semua kota mungkin rame ya, warna merah gitu ya. Itu mimpi gue sih, maksudnya itu harapan yang benar-benar kayak anjir keren nih kalau misalkan kita bisa menang lawan Irak ya, walaupun mungkin belum jadi hasil penentu lolos ke Piala Dunia, tapi setidaknya kita masih punya harapan. Dan mungkin teman-teman kita entah di Surabaya, di kota-kota yang menyelenggarakan kafe, di Margonda mungkin rame tuh warna merah ya kan, kita full merah putih, itu bakal jadi momen manis sih kalau misalkan menang. Cuman kalau kata Bapak Arab Saudi tadi kan too good to be true ya kan, untuk bisa menang lawan Irak. Cuman ya tidak ada yang tidak mungkin. Harapan itu masih ada, mimpi Indonesia lolos hajatan bola dunia itu masih ada, walaupun agak berat. Tapi ya bukan tidak mungkin kita bakal melewati hadapan Irak itu kalau bisa menang. Tapi seandainya sebaliknya, kalau misalkan kita gagal lolos ke Piala Dunia, lalu apa? Apa yang harus kita lakukan gitu? Semua tenaga udah kita kerahkan, mengganti pelatih yang sangat krusial juga udah kita lakukan. Hampir satu squad kita full naturalisasi. Jadi ya apa selanjutnya kalau misalkan usaha kita udah sejauh ini dan ternyata di match lawan Irak nanti kita kalah dan mimpi untuk lolos ke Piala Dunia itu kembali terkubur. Lalu apa? Gue Eki, selamat malam. Luar biasa, Eki, hidup mahasiswa, gokil. Oke teman-teman, yang satu ini dia adalah pencinta timnas sejati. Dialah orang yang berjaga di pintu 10 GBK teman-teman.
Enggak ada. Bercanda aja. Oke, kita melihat apakah dia bakal membuat kita terkekeh-kekeh malam ini, terguling-guling teman-teman. Boleh tepuk tangan buat Rainers. Selamat malam semua. Matiin bang lagunya bang. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa gue kusut begini? Fisik gue menggambarkan hati seluruh rakyat Indonesia. Udah benerin lagi rambutnya. Udah ya, itu cuma penjelasan doang awal. Gue nggak ngerti ya gue harus bahas apa. Gue nggak mau ke kayak PSSI apalah. Gue ingin bahas gameplaynya aja, permainannya aja, dan pemainnya aja. Ini menurut statement masing-masing ya. Ini menurut statement gue. Nanti ada bahasa Inggris terakhir. Gue pengen bahas match semalam, pertandingan Indonesia dan Arab Saudi. Menurut gue Arab Saudi juga permainan nggak bagus-bagus banget, dan Indonesia ya B aja, nggak jelek, nggak terlalu jelek, cuman jelek aja. Ya, gue pengen jelasin dari ujung satu nih sampai striker. Oke, kita di kiper ada Martin Paes. Kalian dari tadi nggak ada yang ngebahas Martin Paes? Kalian melupakan jasa dia semalam. Kalau nggak ada dia, kita mungkin bisa kalah lebih banyak dari 3-2. Percaya nggak? Oke. Lalu dia CB nggak usah dibahas lah ya. CB udah kayaknya perfect deh. Lumayan deh ya. Bukannya perfect banget ya. Lumayan. Ada Dix dan Jai Izets. Oke, di kiri ada yang ngumpan-ngumpan terus ya, Dean James. Dan di kanan ada si Yakob Sayuri. Gue nggak mau menjelek-jelekan. Gue cukup. Gue serius hari ini. Karena hari ini bukan untuk ditertawakan ya. Karena kesedihan kita semua. Oke. Di tengah yang gue bingung ada Mark Locke dan Pelupesi. 2 DM kan, dia berdua. Cuman menurut gue pribadi, dia belum nyetel, belum tune in. Karena salah satu dari pemainnya tuh ada, nggak tahu tim apa ya, tim Liga 1 Indonesia. Gue nggak mau nyebutin timnya karena tadi ada fansnya. Gue nggak mau menjelek-jelekan dia. Gue nggak mau nyebut nama, oke? Di sisi 4-2-3-1 ya. Biasa kita pakai 3 back kan. Kemarin tuh laga sepenting ini dia berani loh. Square masang 4 back. Ekspresif. Di kiri ditaruh David Beckham. Beckham Putra. Iya. Yeah. Di kanan ada siapa? Orat Mangun. Sumpah gue lupa. Miliano, strikernya baru ya, Orat Mangun itu ya. Nah, nih menurut gua pertandingan semalam Indonesia main tuh total football banget, ya kan? Kalian lihat permainannya tuh Patrick Kluivert waktu masih muda banget. Jadi waktu itu, gitu oper-operan gitu. Jangan mancing-mancing Billy, oke? Gue lihat pertandingan semalam Arab Saudi lebih menunggu, bener nggak? Dia menunggu. Sebetulnya Indonesia tuh di babak pertama mau akhir-akhir main setengah lapangan loh. Gue nonton banget soalnya, gue nggak sampai merem, gue nonton melek terus nontonin itu. Saking fokusnya gue cinta banget sama timnas, ya kan. Cuman gue lihat ada beberapa pemain yang menurut gue ya, yang mencuri perhatian gue hari itu ada Yakob Sayuri, Mark Locke dan Beckham. Itu mereka sama satu lagi Orat Mangun. Kalian lihat. Orat Mangun paling sering lepas bola, hilang bola, dan Yakob kontrolnya nggak pakai, kontrolnya nggak kayak pemain bola senior banget. Dia langsung pakai nih yang kaki flashing, yang ini, yang nggak 15% agak ke atas dikit harusnya. Karena kalau kontrol bola tuh harus kayak gitu. Gue kalau main bola dulu kayak gitu. Pas mau dioper nih, gue mikir dulu, 15% baru kontrol. Jadi bola mental nggak jauh-jauh. Jadi bola mentara nggak jauh-jauh. Dulu itu gue diajarin kayak gitu sama pelatih bola gue, bukan Kluivert. Oke. Dulu itu kayak gitu. Yakob Sayuri itu sebetulnya kesalahannya. Gue mau nyalain pelatih Kluivert aja. Benar tadi ada yang bilang ini kesalahan sistem atau permainan dari siapa? Kluivert.
Tapi pemainnya juga sedikit menurut gua ada kesalahan juga. Mereka individualnya nggak bisa menjalankan sistem tersebut. Bener gak? Beckham lihat Dean James mau maju ke depan itu dia rada kagok menurut gua. Karena belum nyatel banget sama si Beckham. Beckham juga semalam kalian lihat dia bantu mundur. Paling sering ngelakuin tackle menurut gua malah Beckham dibandingin sama Dean James. Cuman tackle-nya nggak ada yang kena kaki. Nggak pernah tepat bola. Selalu lost tackle terus. Karena dia masih emosional banget. Ya kan? Lalu Yakob Sayuri. Dia melakukan foul yang tidak penting. Buat apa menarik baju kayak gitu? Kenapa dia melakukan itu? Kalian tahu nggak? Karena bola hilang awal dari dia sebelum melakukan serangan itu. Dia panik, dia merasa bersalah, ditarik tuh baju. Untung nggak pakai tank top, ya kan pemainnya. Itu. Kesalahan dia sendiri. Lalu yang gol kedua kesalahan dari pemain yang tim Liga 1. Nggak tahu tim apaan. Iya, Mark Locke melakukan sedikit kesalahan, salah passing apa kontrol sih dia itu lepasnya. Clearance ya awal ya, mau clearance bola cuman mental ke pemain musuh, ya kan? Kenapa? Iya nonton melek terus nggak merem. Gue lihat itu kesalahan betul dari individualnya masing-masing sih kalau gue bilang. Bukan hanya Kluivert aja, kalian benar tadi menyalahkan Kluivert, ya kan? Cuman individualnya juga nggak bisa hilang ini. Kalian tetap ada beberapa pemain nggak bisa menjalankan taktik tersebut. Kalian lihat pas masuknya Ole, bola tuh jarang banget hilang. Indonesia lebih banyak change. Artinya apa? Perubahan. Dan apaan sih? Iya, itu. Masuknya Tom Haye menurut gue sedikit membantu serangan lawan. Kalian lihat 20 menit akhir Indonesia tuh nyerang terus. Ya kan? Sebelum kenanya Rano Karno pemain siapa yang kartu merah? Kano, ya itu. Kena kartu merah. Kita juga nggak bisa nyalakan itu dong. Bisa mau nyalakan referee. Benar nggak? Referee malam itu gua akuin top. Referee dari Kuwait. Hah? Beng Beng. Tahu nggak Beng Beng apaan? Saingannya top. Nah, itu. Menurut gue itu wasit fair banget. Dia tanpa ragu-ragu loh. Kartu kuning awal karena terlalu protes banget kan. Set kuning, ya kan. Pas dia maju kedua, dia masih protes banget tuh. Dan wasit nggak segan-segan langsung memberi kartu merah ke Kano itu, kartu merah. Lalu ada tuh yang official tetap protes terus, tetap langsung dikasih merah sama tuh wasit. Gokil, gue akuin. Siapa namanya? Pokoknya botak juga deh, wasitnya botak juga. Iya, orang Kuwait itu gue akuin dia nggak mandang bulu, dia top hari itu. Dan gue akuin Indonesia sebetulnya masih punya harapan gede. Seandainya nanti bisa ngalahin Irak 5-0. Ya kan? Ya kan? Dan Irak nanti lawan Arab seri minimal, ya kan? Indonesia masih punya kesempatan, gue yakin banget. Arabnya lolos, Indonesia bisa kan? Peringkat 2 lewat jalur. Iya ronde 5 lewat jalur playoff. Maksud gue itu, kita nggak usah yang muluk-muluk deh. Realistis aja, ya kan? Pokoknya satu-satu jalan di Indonesia gue yakin banget nanti Irak nih sedikit mainnya agak lebih fisikal ya kalau menurut gue. Karena gue pernah nonton Indonesia lawan Irak, Indonesia kalah terus, bener gak? Kalau Arab kemarin, iya dia Arab cuma badannya kurus. Kalau Irak tuh badannya gemuk-gemuk kalau menurut gue. Ada tatonya lagi di sini nih, sini. Jangkar, anjay. Itu jangkar yang back, yang depan gambar mawar. Ya, gue yakin banget kita harus mau nggak mau hidup dan mati atau win or die. Sekian dari gue, Yuno bukan Yono. Luar biasa, si paling kenal pemain. No, rambut lu kenapa kayak vokalis Pagetos sih? Aduh. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini dia tuh datang ke sini ternyata karena teman kita. Jadi dia kayak penggantinya gitu. Teman kita yang namanya Dava itu loh. Nah ini katanya teman kerjanya nih katanya. Davanya nggak datang, dia malah datang. Kayak Dava ngeprank deh. Oke, boleh tepuk tangan buat temennya Dava.
Selamat malam bapak-bapak semua. Malam bapak bintang laut. Jadi sebelumnya, jadi jujur beban ya, karena jujur takut nggak lucu ya. Nah, perkenalkan namaku Winan, temennya Dava. Terus aku ingin bahas sedikit sih tentang game si Patrick Kluivert ini ya. Jujur sebenarnya terkait matchnya, jujur tadi sepakat sama mas-mas yang fokus terus tiap malam nonton tuh. Iya, kalau sebenarnya match timnas kemarin yang semalam itu nggak bisa nggak bisa dipungkiri kalau peran Martin Paes tuh banyak banget. Man to man sama itu save, terus habis gitu penalti yang sebenarnya di bobol tuh sebenarnya arahnya udah benar, cuma dia tuh kena bagian ininya tuh. Jadi kayak ya nggak pas aja. Terus habis gitu kalau lihat dari komposisi formasi sebenarnya menurutku ya salahnya si Patrick Kluivert adalah mainin 4-2-3-1. Sementara formasi timnas itu pakem banget 3-5-2. Si Hapner, Itzes sama si Rido. Tapi aku juga sepakat nih kalau misalnya si Rido main. Mengingat sebenarnya game lawan Persija kemarin, game Persija terakhir Rido flop kan sebenarnya. Nggak sebagus itu di liga gitu. Terus kalau lihat dari lini tengah sebenarnya Joel sama si Klok itu mainnya bingung karena si Palu PS ini sering banget hilang-hilang bola nih. Mungkin mas-mas yang Liga 1 kalau lihat dari Klok juga ya. Nah, kalau Klok sebenarnya kemarin tuh jujur bingung nih, dia main sebagai box to box atau playmaker karena dia sering banget ke belakang kan sebenarnya. Ketika ke belakang dia mau jadi deep lying playmaker atau ngarahin ke depan. Sebenarnya kalau sebenarnya yang kulihat ya dari back Itzes atau enggak Dix tuh sering banget umpan langsung ke depan ke Jonathan. Sedangkan kalau umpan ke Beckham nggak kuat main buat body balance-nya. Mungkin meskipun sebenarnya lawan Sailor City ya kemarin ya, lawan di AFC Champions Elite itu. Bangkok sebenarnya Klok bagus jujur. Klok bagus, Beckham bagus, tapi nggak apple to apple saat lawan Arab Saudi. Terus terlebih sebenarnya sangat disayangin ya, Shane sama Wolves nggak main. Kenapa? Karena sebenarnya di Buriram mereka lagi bagus. Si Shane lagi asis-asisnya, Wolves juga lagi main bareng kan, sering main bareng starter. Jadi menurutku keputusan mainin Yakob sama Yance bareng itu keputusan yang sangat-sangat fatal ya. Karena masa duet Malut United kalah sama Buriram kalah sama Malut United gitu. Kayak menurutku sangat-sangat sayang aja ya. Sebenarnya lawan Arab Saudi ini jujur optimis banget dibandingin lawan Irak gitu. Mengingat 2 pertandingan sebelumnya kita lawan Arab Saudi seri loh 1-1 di Arab. Di GBK 2-0. Seharusnya kalau misalnya kemarin mainnya pakem, kan Patrick Kluivert bilang pertandingan persiapan belum ideal karena pemain baru datang. Ya ente kan tahu nih kalau pemain belum ideal, ya kenapa harus pakai formasi baru? Harusnya pakai formasi yang udah pakem gitu. Terus terkait si Ragnar, jujur sebenarnya sebelum ke Ragnar, terkait dari daftar starting kemarin kan ada yang dicoret Nathan sama Sananta ya. Jujur Ragnar kenapa dicoret? Kayak sebenarnya jujur banget Lili Pali sama Klok malah nggak kurang banget buat dipanggil di timnas gitu. Karena jujur Lili Pali di Dewa United juga nggak sebagus itu sebenarnya. Terus kenapa si Nathan yang sebenarnya lagi on fire di Liga 2 Belanda itu malah di cut gitu. Sangat disayangin sih. Sananta juga bagus kok mainnya di Liga Malai kemarin kan dia sempat ngegolin waktu klubnya Brunei itu menang kan. Jadi jujur sebenarnya daripada maksa Ragnar di playing playmaker, di playing forward, main di depan, mending mainin target man Ragnar gitu. Karena jujur sebenarnya dia bisa jadi bola pemantul gitu. Kalau sebenarnya Beckhamnya di tengah, kirinya mungkin bisa diisi Reinders dari awal ya, atau enggak ditukar Yakobnya di depan, Dan James mungkin diganti sama Patinama, kanannya Wolves. Mungkin itu sih sedikit analisisku ya sebagai baru ya, anak magang sorry. Oke, mungkin itu aja. Sekian. Terima kasih. Tepuk tangan buat Denny Cagur. Gak apa-apa mas, anak magang gak apa-apa. Dava waktu itu kesini langsung dimarahin Bang Valen. Anda udah cukup itu.
Oke teman-teman, yang selanjutnya ini adalah teman gue nonton tadi malam dan dia mendapat hadiah ulang tahun kekalahan timnas. Boleh ulang tahun buat Gabriel. Ulang tahun deh. Selamat ulang tahun. Selamat malam KPI. Mungkin gue membahasnya agak melebar ya. Kayak gue memandang bahwa sepak bola modern itu sangat susah untuk dimenangkan cuman dalam 90 menit pertandingan gitu. Karena sekarang udah banyak permainan media, bahkan supporter nggak bisa masuk, ada tifo segala macam, dan strategi-strategi dari federasi udah membuat sebelum pertandingan dimulai itu sebenarnya udah kelihatan mana tim yang diunggulkan di atas kertas dan mana yang enggak gitu. Sedangkan selama ini tuh kita tuh nggak punya pembanding apakah yang dilakukan federasi kita benar atau enggak. Karena selama ini kita nggak pernah melihat atau nggak pernah disuguhkan berita-berita apa sih yang federasi lain lakukan selain Malaysia ya. Kalau Malaysia udah jelas aneh gitu. Kenapa kita terus membandingkan sama Malaysia? Padahal anggota FIFA tuh ada 211 federasi sepak bola gitu. Sorry, 210. Karena satunya Zionis kita. Ada 210 federasi sepak bola dan kita nggak pernah tahu apa sih yang Jepang lakukan sampai dia bisa bagus, apa sih yang Cina lakukan. Dan kalau gue coba lihat ya, Jepang itu tahun 2005 itu mereka membuat sebuah rencana bisa dibilang namanya mimpi sepak bola Jepang. Di situ mereka itu strateginya ini bahasa Jepang ya, jadi gue ambil aja poinnya adalah mereka utamanya itu mau membangun keluarga sepak bola di mana ayah, ibu dan anak itu mencintai sepak bola. Mereka mau bangun ada 10 juta penggemar sepak bola dan jadi olahraga yang digemari di negara itu, dan itu fokus utamanya gitu, di mana sepak bola itu dijadiin sesuatu yang dicintai masyarakatnya. Dan mereka punya target tahun 2050 itu Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia dan juara Piala Dunia. Jepang yang udah sedisiplin itu aja sampai saat ini aja kita masih lihat dia masih susah juara Piala Asia. Sedangkan negara kita baru berapa tahun ke belakang gemur-gemurnya sepak bola udah merasa puas, udah ganti pelatih, udah melakukan segala macam. Menurut gua ya mungkin hal yang sangat gue sayangkan. Dan Jepang itu juga dia punya 3 kunci kesuksesan gitu buat federasinya. Dia pertama itu ada pengembangan, jadi dia ngembangin sekolah sepak bola, ngembangin usia muda, ngembangin kompetisi. Kedua itu dia ada pengembangan organisasi, dia itu betulin JFA-nya gimana supaya JFA-nya ini punya transparansi, fans itu bisa kritik dan JFA itu bisa membalas. Di situ kulturnya udah dibangun. Dan ketiga itu baru popularitas. Mungkin yang dilakukan di negara kita itu cuman poin ketiga popularitasnya aja kali ya. Jadi sampai saat ini masih susah gitu. Terus sama ada pembandingnya juga. Jadi tahun 2022 itu gue pernah nulis skripsi judulnya Sepak Bola sebagai Alat untuk Mencapai Kepentingan Politik Xi Jinping di Asia Timur. Jadi di Asia Timur itu Xi Jinping presiden Cina itu menggunakan sepak bola untuk menunjukkan ke dunia bahwa negara ini maju gitu. Makanya kayak negara kayak Amerika Serikat jadi tuan rumah Piala Dunia itu sebenarnya mereka mau ngembangin soft power di mana mereka bisa mempengaruhi negara lain gitu. Nah, permasalahan di Indonesia, apa yang kita lakukan dengan sepak bola, dengan politiknya segala macam, apakah itu untuk kepentingan negara kita demi kebaikan di mata dunia kan kita nggak tahu ya. Itu faktor yang sangat gue sesali karena di Cina pun juga dari tahun 2015 sejak mimpi sepak bola itu dicetuskan, Cina itu membangun 70.000 lapangan sepak bola. Dia itu bangun 50.000 SSB dan dia itu sempat gagal dengan datangin pemain-pemain asing di liganya karena ternyata klub nggak kuat bayar, terus ternyata fans itu nggak cinta sama klubnya karena di klubnya tuh ganti nama terus, karena ganti sponsor terus. Sampai akhirnya mereka banyak perombakan 2018 mereka gagal lolos Piala Dunia, kalah sama Thailand dan sampai sekarang Cina masih kesusahan gitu. Nah pertanyaannya adalah semua negara tuh udah susah payah banget, prosesnya panjang. Kita udah nggak bisa lah nyalahin pemain kenapa jelek, pelatih kenapa jelek. Ya mereka baru masuk gitu. Pertanyaan adalah kenapa diganti? Kenapa ganti kepengurusan terus kita ganti strategi lagi? Kalau gini terus sampai kita punya anak cucu ya udah gini aja sepak bola kita. Mungkin kalau dari masalah game kita udah tahu lah bobrok-bobroknya. Cuman mau ngapain lagi sih nyalain pemain? Mau nyalain pelatih, yang milih pelatih siapa? Jadi kayak ya udah sekian dari saya, terima kasih. Asik, thank you Gabriel. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Luar biasa. Oke teman-teman semuanya, aku ucapin semuanya udah maju, thank you.